kami dari kelompok 2 kelas 3 pendidikan jasmani akan menjelaskan mengenai salah satu cedera dalam olahraga, yaitu cedera dislokasi. Nah, untuk penjelasan ini, cedera yang dialami yaitu pada saat bermain bola. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak di video selanjutnya. Kejadian tersebut merupakan cedera dislokasi. Cedera dislokasi ini disebabkan karena benturan pada bahu pada saat perebutan bola. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga. Penyebab dislokasi biasanya terjadi ketika sendi mengalami benturan atau tekanan yang keras. Kondisi yang dapat menyebabkan dislokasi adalah terjatuh, misalnya terpeleset, atau kecelakaan bermotor. Terus ada juga cedera akibat olahraga, ya seperti tadi yang ada di dalam video. Di dalam bahu, tulang-tulang itu disatukan seperti bola golf yang duduk di atas tee. Kepala humerus adalah bola, dan piala seperti glenoid adalah tee golf. Tepi tee adalah cincin karet yang disebut labrum, yang menambahkan dukungan ekstra untuk sambungan. Bahu dipegang dengan aman oleh ligamen, kapsul, dan otot yang mengelilingi sendi. Setiap kali struktur ini lemah atau terluka, kestabilan atau bahu atau dislokasi dapat terjadi. Kemudian kondisi ini dapat menimbulkan gejala atau keluhan berupa sakit dan nyeri pada saat sendi cedera, sendi bengkak dan memar, bagian sendi yang cedera menjadi kemerahan ataupun menghitam, bentuk sendi menjadi tidak normal. Kemudian sakit ketika melakukan aktivitas gerak. Pencegahan dislokasi. Untuk yang pertama yaitu hindari benturan terlalu keras, kemudian hati-hati dan selalu waspada terhadap kecelakaan ataupun terjatuh pada saat melakukan aktivitas. Gunakan perlengkapan pelindung pada saat melakukan olahraga dan hindari aktivitas yang terlampau berat. Perawatan dislokasi. Nah, perawatan tergantung pada lokasi sendi yang terkilir dan tingkat keparahannya. Secara garis besar, pengobatan dislokasi bertujuan untuk mengembalikan tulang yang telah keluar atau bergeser ke posisi semula dan mencegah kerusakan saraf atau pembuluh darah di sekitar sendi. Nah, berikut saya akan memaparkan metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dislokasi. Yang pertama yaitu dengan obat-obatan. Nah, dokter mungkin sudah meresepkan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen atau naprofen untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan akibat dislokasi. Nah, yang kedua yaitu ada perawatan medis. Nah, perawatan medis di sini yang dapat diberikan untuk mengatasi cedera dislokasi antara lain. Nah, yang pertama yaitu ada tindakan reduksi.
Nah, itu untuk mengembalikan tulang ke posisi normalnya. Nah, yang kedua yaitu ada imobilisasi. Nah, ini untuk menopang tulang dan mencegah pergerakan pergerakan sendi yang sudah kembali ke posisi semula. Nah, sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Nah, yang ketiga yaitu ada pembedahan. Nah, untuk mengobati dislokasi yang tidak dapat diperbaiki dengan mengurangi tindakan atau yang telah menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, saraf atau ligamen di sekitar sendi. Nah, yang keempat yaitu ada rehabilitasi. Nah, untuk menguatkan persendian dan melatih pasien atau orang yang cedera mengalami dislokasi untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, itu untuk perawatan dislokasi. Baik, yang selanjutnya ada perawatan mandiri. Setelah dislokasi ditangani oleh seorang dokter, ada beberapa perawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus meringankan rasa tidak nyaman ataupun rasa nyeri yang mungkin timbul akibat dislokasi. Yang pertama, mengkompres persendian menggunakan air es dan mengkompres menggunakan air hangat dalam kurun waktu 15-20 menit dalam satu hari. Nah, kompres air dingin atau air es ini dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, pembengkakan, dan peradangan yang timbul akibat dislokasi. Ketika tubuh mengalami cedera, maka tubuh tersebut akan mengalami peradangan dan menimbulkan rasa nyeri dan bengkak. Nah, rasa nyeri dan rasa bengkak ini dapat dikurangi dengan cara mengkompres menggunakan air es ataupun air dingin. Kemudian fungsi mengkompres menggunakan air hangat dapat dilakukan untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke sel dan jaringan tubuh menjadi lancar. Dan yang kedua ada mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan-gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Jadi setelah seseorang mendapat perawatan dari seorang dokter, maka istirahatkanlah tubuh yang mengalami dislokasi dan hindari gerakan-gerakan yang menimbulkan rasa sakit. Kemudian yang ketiga ada melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan yang dilakukan secara perlahan. Gunanya yaitu untuk mempercepat proses recovery atau pemulihan cedera tersebut.